Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online bersama Ustadz Arif. Baik teman-teman di kelas 5A, sebelum Ustadz mulai, Ustadz sapa dulu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman semuanya tetap dalam kesehatan, tetap dalam motivasi untuk senantiasa belajar terus menerus. Oke, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi Mupel Bahasa Indonesia dengan materi iklan, gitu ya. Jadi ini termasuk tema 9 ya, tematik di buku tema 9 subtema 1, gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ustadz akan menampilkan satu video. Silakan bisa dicermati, bisa diamati video berikut. Saat santai, bingung mau ngemil apa? Mau ngemil yang gurih atau mau ngemil yang renyah? Ya, stik balado. Stik balado adalah stik yang terbuat dari jagung pilihan dan berkualitas. Rasakan gurih dan renyahnya hanya di stik balado. Oke, sudah paham? Sudah diamati video tadi? Ya, video tadi menjelaskan tentang iklan suatu produk. Nah, iklan tadi mengiklankan suatu produk, yaitu stik balado, gitu ya. Nama produknya adalah stik balado. Nah, kira-kira apa teman-teman? Fungsi iklan itu apa? Ya, sebelum kita masuk ke fungsinya, itu berarti harus tahu pengertian dari iklan itu apa. Nah, ada yang sudah tahu apa pengertian dari iklan? Ya, benar ya. Iklan ya. Pengertian dari iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan ya, untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa ya. Jadi dari video tadi bisa kita tarik kesimpulan juga bahwa video tadi stik balado tadi itu mempromosikan ya, menawarkan barang, yaitu produk makanan ya. Tadi produk makanan, menawarkan agar apa? Ketika kita menawarkan suatu barang, produk gitu ya, itu tujuan kita apa? Ya supaya orang itu tertarik ya, tertarik untuk membeli, dan tidak hanya membeli saja, tetapi juga menggunakan produk tersebut, memanfaatkan produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Jadi yang kita tawarkan kepada orang itu agar apa? Mereka itu tertarik dengan yang kita iklankan ya, seperti itu. Jadi biasanya iklan itu bisa dimuat di banyak media ya. Ada media cetak ya, media cetak dan elektronik biasanya ya. Kalau media cetak biasanya ada di koran, ada di majalah, itu ada di brosur dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di iklan media elektronik itu biasanya yang banyak kita jumpai itu ya di televisi, di TV, kemudian di radio, kemudian di lebih canggih lagi di internet, seperti itu ya. Sekarang di YouTube itu ketika kita mencari sebuah video ya, kita mengapply sebuah video itu, yaitu ternyata ya ada pasti ada iklannya sebelum kita memutar video. Nah, itu di awal-awal itu pasti akan muncul iklan ya. Biasanya itu sudah videonya banyak gitu ya, jadi banyak iklannya, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, mengidentifikasi iklan. Nah, tadi sudah Ustadz jelaskan bahwa iklan itu ada termuat di media cetak, ada di media elektronik. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang
sudah Ustadz sampaikan di awal tadi, suruh mengamati tadi itu adalah salah satu iklan di media elektronik karena mempunyai suara gerak seperti itu. Nah, sedangkan di sini ada satu gambar ya, iklan di bawah ini termasuk iklan apa? Nah, ini adalah salah satu iklan, ya benar, media cetak gitu ya. Ini bisa saja dimuat di koran, majalah seperti itu. Ini mengiklankan produk apa ini? Ya, produk susu ya. Jadi ketika ada salah seorang anak ya, jika anak tersebut mengkonsumsi susu ya, susu, nah itu apa? Itu akan menjadikan badannya itu sehat ya. Nah, di sini ada salah satu keunggulan ya, padat gizi, kaya energi, kalsium tinggi. Nah, ini adalah kandungan dari susu ya. Ini menjadi daya tarik, dan menjadi daya tarik lainnya adalah ini gambarnya ini yang menarik ya, gambarnya yang menarik seperti itu ya. Oke ya, iklan tadi termasuk iklan media cetak. Jadi ada unsur-unsur iklannya ya, yang termuat tadi di gambar tadi ada unsur-unsur iklannya ya. Salah satunya adalah ini nama produknya. Produknya tadi apa? Susu ya. Nah, susu. Kemudian yang kedua adalah gambar yang menarik. Nah, tadi ada anak yang bermain bola basket. Nah, dibuat semenarik mungkin ya, agar apa? Agar apa? Pembaca ya itu bisa tertarik ya, tertarik dengan produknya. Kemudian kalimat iklannya ya, kalimat iklannya tadi ya, kandungan-kandungan dari susunya tadi, keunggulan iklan, nah, punya bahasa yang bisa menarik. Kemudian kita bisa memperoleh informasi ya, informasi dari iklan tersebut bahwa kandungan yang ada pada susu itu dapat membuat kita sehat gitu ya, aktif dalam mengikuti kegiatan ya. Salah satu buktinya tadi bisa bermain ya, bermain bola basket seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi Ustadz ulangi bahwa unsur-unsur iklan ya secara umumnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya. Jadi ada nama produk, ada gambar yang menarik, ada kalimat iklan, ada keunggulan produk, ada bisa juga kita cantumkan harganya produk. Nah, jika ada yang minat bisa saja kita mencantumkan kontak person kita ya, nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian kalau sudah sampai nomor telepon, kita juga biar lebih maksimal detail itu kita cantumkan alamat pengiklan. Jadi alamat kita itu di mana, biar nanti kalau ada orang yang mungkin dari jauh atau yang pengen mendatangi tempat kita, tertarik dengan produk kita, itu akan mendatangi alamat kita seperti itu. Jadi walaupun pendek tapi itu sudah mencakup semua unsur-unsur dalam iklan seperti itu. Kemudian ini perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini adalah salah satu iklan juga. Marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Nah, ini apa ini? Apa makna dari iklan di atas? Nah, iklan di atas apa ini maknanya? Yaitu ya ini ya, kita dihimbau ya, disuruh ya untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa ya. Jadi dari iklan tersebut kita mengandung makna bahwa iklan tersebut mengajak masyarakat Indonesia itu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa seperti itu. Jadi simple seperti itu ya, harus bahasanya ya jelas, padat dan bermakna. Nah, ini jadi tidak perlu ketika kita mengiklan ya, membuat iklan itu dengan bahasa yang panjang ya, tidak perlu. Jadi kita hanya membutuhkan kata kuncinya saja ya, jelas, padat gitu ya. Ciri-ciri bahasa dalam iklan ya. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang singkat ya, bahasa yang singkat, kemudian padat dan jelas. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa yang memikat
dan memiliki daya sugesti. Yang ketiga adalah menggunakan kata konotasi positif ya. Yang keempat adalah isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Jadi yang pertama ini menggunakan bahasa yang singkat, tidak perlu panjang-panjang, padat dan jelas. Yang jelas, yang penting bahasa yang kita sampaikan melalui iklan tersebut adalah bisa ditangkap oleh pembaca ya, seperti itu, agar bisa tertarik gitu ya dengan bahasa kita. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa yang memikat ya, yaitu tadi ada kata kuncinya keunggulan, kita tampilkan keunggulannya di situ ya. Kalimat iklannya kita tampilkan agar bisa mensugesti ya, memikat pembaca seperti itu. Kemudian menggunakan kata konotasi positif ya, yaitu kita mencantumkan keunggulan dari iklannya itu. Apa keunggulannya ya, positif kan itu. Jadi kita mengiklankan keunggulannya. Kayak tadi di video tadi ada mungkin stik balado. Nah, keunggulannya apa? Mungkin gurih, renyah, pedas. Nah, seperti itu. Kalau yang tadi susu tadi kan bisa ada kandungannya, ada kandungan kalsium. Nah, itu kan untuk positif untuk badan kita. Kemudian isinya bersifat objektif ya, sesuai dengan produknya. Kemudian jujur, nah, tidak menipu iklannya ya, harus sesuai dengan kenyataan. Singkat, jelas, dan menarik. Nah, menarik di sini bisa kita ambil mungkin gambarnya, gambarnya menarik sehingga orang-orang itu bisa tertarik dengan iklan kita seperti itu. Nah, mungkin itu dari Ustadz materi yang bisa Ustadz sampaikan. Insya Allah yang sudah Ustadz sampaikan tadi bisa teman-teman semua pahami, bisa kalian semakin paham ya, walaupun kita ada di komunikasi jarak jauh. Ustadz harapkan tetap belajar di rumah dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini setelah Ustadz sampaikan materinya, Ustadz akan memberikan tugas proyek di rumah. Silakan buatlah satu iklan ya dengan nama produk ya. Ustadz tentukan nama produknya adalah hand sanitizer ya, ini karena ini sedang dalam kondisi COVID-19 ya, hand sanitizer. Nah, silakan kalian buat gambar iklannya ya, gambar dengan bahasa yang bisa memikat ya, dengan keunggulannya, kemudian gambar dengan semenarik mungkin sehingga pembaca itu bisa tertarik ya, seperti itu. Diberi warna dengan baik dan buatlah semenarik mungkin ya, sehingga bisa memikat orang untuk membeli dan menggunakannya ya, seperti itu. Cukup satu saja. Kemudian jika sudah selesai, maka silakan dikirim ke WA pribadinya Ustadz Arif. Seperti itu. Ustadz tunggu sampai jam 12 malam gitu ya. Oke, pesan Ustadz yang terakhir di pembelajaran kali ini, oke, stay at home, jangan banyak bermain di luar, silakan tetap di rumah saja dan tidak diperbanyak nonton mungkin televisi, hal-hal yang tidak bermanfaat, main game itu silakan dikurangi. Maka stay at home ini gunakan waktunya dengan sebaik mungkin gitu ya. Kita punya waktu luang yang sama, akan tetapi cara menggunakan waktu luang itu tiap orang berbeda-beda. Maka tinggal kita pilih yang baik atau yang kurang baik seperti itu. Kemudian yang kedua, tetap semangat ya, tetap semangat belajarnya di rumah walaupun masih diperpanjang. Ustadz harapkan tetap semangat belajarnya di rumah. Dan tetap jaga kesehatan, banyak sering-sering cuci tangan dengan sabun, pakai masker ya, seperti itu, dan jaga pola makannya. Semoga anak-anakku kelas 5A yang Ustadz banggakan semakin soleh dan berbakti kepada orang tua. Mungkin cukup sekian dari Ustadz, semoga bisa bermanfaat, bisa diambil hikmahnya, kebaikannya untuk kita semuanya. Oke, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.